Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa mencurahkan kenikmatan-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita semua dapat kembali berkumpul untuk bersama-sama mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semoga duduk barengnya kita di majlis ilmu ini menjadi tanda bahwa kita min ahli sa'adah wa min ahli husnil khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuluqin azim. Insyaallah di pertemuan malam hari ini kita akan membahas bersama tentang ayat Allah Subhanahu wa taala terkait perintahnya kepada para hambanya agar hambanya bisa berbakti kepada orang tua. Subhanallah. Ini penjelasannya ada requestan minta dijelaskan tentang birrul walidain, maka insyaallah di malam hari ini kita bahas bersama. Subhanallah. Meskipun beberapa waktu lalu subhanallah pernah kita bahas, pernah kita singgung, tapi tidak apa, semoga tetap bisa diambil manfaatnya. Ada ilmu yang bertambah, ada pemahaman yang bertambah, dan ada keyakinan yang bertambah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Subhanallah. Ini ada dalam surah Al-Isra ayat 23, yang artinya adalah, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan uffin, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Jika kita jeli, Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menyebutkan perintahnya tentang tauhid, bahwa seorang hamba sejati tidak diperintahkan kecuali hanya menyembah kepada Allah, maka ini maknanya terkait tauhid, tentang keimanan kita kepada Allah. Subhanallah, tidak ada yang lebih tinggi dari tauhid. Maka Bunda berkata bahwa tauhid itu wadah, dan amal-amal soleh itu adalah isi-isiannya. Amal-amal soleh ini tidak akan punya wadah jika tidak ada tauhid. Maka tauhid merupakan fondasi dasar yang terpokok, yang terpenting, yang segala kebaikan bisa bernilai menjadi ibadah dan berpahala. Subhanallah. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Subhanallah. Setelah Allah menyatakan demikian, yakni menekankan kepada hambanya agar tidak menyembah kecuali
kecuali hanya kepada Allah, langsung digandeng setelah itu. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Subhanallah, perintah untuk berbuat baik kepada orang tua, birrul walidain. Maka sesuatu yang digandeng, subhanallah, dengan nama Allah, apalagi ini mengandung inti dari diciptakannya kita. Subhanallah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa sekali-kali Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepadanya. Maka ini tauhid lagi, iman lagi. Nah, di ayat ini, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, setelah Allah memerintahkan kepada hambanya agar hanya menyembah kepadanya, langsung Allah sebutkan wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Subhanallah. Maka artinya bisa dikatakan bahwa subhanallah, di antara amalan terdebes, amalan terbaik setelah kita bertauhid kepada Allah, beriman kepada Allah, adalah birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah, punten, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha rahman dan yang maha rahim, subhanallah, telah mengutus utusan termulianya, yakni baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri amat sangat menganjurkan kepada umatnya untuk bisa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Karena seperti ini, ibu bapak pondok dan subhanallah, tidak ada yang lebih layak untuk kita hormati, untuk kita tampilkan kebaikan-kebaikan kepadanya setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali para orang tua kita dan guru-guru kita. Maka setelah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, subhanallah, tidak ada yang lebih harus kita patuhi, tidak ada yang lebih harus kita persembahkan kebaikan-kebaikan kita kepadanya, kecuali kepada bapak ibu kita dan guru-guru kita. Subhanallah. Di sini yang akan kita bahas terkait birrul walidain, maka kita akan fokus pembahasannya kepada berbuat baik kepada orang tua. Subhanallah. Kalau dalam ilmu tafsir, subhanallah, saya baca dalam tafsir Al-Misbah karya Prof. Quraish Shihab, subhanallah, di sini lafadznya itu wabil walidain. Kalimatnya wabil walidaini ihsana, pakai bi. Kenapa tidak walil walidaini ihsana? Kenapa tidak wa ilal walidaini ihsana? Subhanallah, padahal itu tidak salah jika dikatakan atau jika digunakan huruf li atau ila. Subhanallah. Tapi maknanya sangat jauh berbeda dengan bil walidaini ihsana. Subhanallah. Kalau li, subhanallah, disebutkan bahwa akan memberikan pesan dalam sebuah pemahaman bahwa ketika seorang anak bisa berbakti kepada orang tua, maka bakti itu kebaikannya hanya bisa dirasakan oleh orang tua, si anaknya tidak. Maka Allah tidak menginginkan hal demikian. Subhanallah, jangan sampai terkesan begitu. Atau ilah, subhanallah, kenapa tidak dikatakan ilal walidaini ihsanan? Subhanallah, karena ilah ini artinya
Artinya apa? Di sini subhanallah dalam tafsir tersebut makna bil walidaini ihsanan di sini mengandung ilsaf. Artinya kedekatan yang begitu dekat, kelekatan yang begitu lekat. Dan bahwasanya ketika seorang anak ini berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua, kebaikannya itu tidak hanya dirasakan oleh orang tua, melainkan kepada dirinya sendiri. Artinya bahwa ketika seorang anak bisa berbakti kepada orang tuanya, pada hakikatnya dia sedang berbakti kepada dirinya sendiri. Subhanallah. Kenapa demikian? Di dalam hadis disebutkan subhanallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walid wa suhtullah fi suhtil walid. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Marah Allah terletak juga pada marah orang tua. Artinya di sini orang tua adalah wakil Tuhan. Subhanallah, ketika orang tua senang kepada kita, insya Allah itu tanda bahwa Allah sedang senang kepada kita. Subhanallah. Tentunya ada batasan-batasan yang mana harus dilaksanakan oleh seorang anak terkait tolak ukur kepatuhannya kepada orang tua. Subhanallah. Sampai punten, kalau punten orang itu adalah seorang muslim dan orang tuanya adalah non muslim, tetap Al-Quran sangat menganjurkan bahwa agar anak itu tetap harus berbuat baik kepada orang tua tersebut meskipun ghairul muslim. Subhanallah. Harus patuh, harus menghormati, harus memuliakan dalam batasan tidak menentang hukum Allah. Subhanallah. Di dalam Al-Quran disebutkan juga subhanallah, ada dalam surah Luqman ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm. Subhanallah. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu. Artinya punten, kalau di sini konteksnya orang tua menyuruh seorang anak untuk punten subhanallah terparahnya menyekutukan Allah, atau dalam kategori bawahnya untuk melanggar hukum Allah, untuk mengejar hukum Allah. Maka bagaimana respon kita sebagai anak? Apakah harus patuh atau bagaimana? Maka Al-Quran menjawab, fala tuti'uhuma. Jika yang diperintahkan itu adalah sesuatu hal yang mengandung diterjangnya hukum Allah, tidak ditepatinya perintah Allah, fala tuti'uhuma, maka tidak boleh kamu menaati keduanya. Dalam hanya ini, subhanallah, batasannya agama, subhanallah. Tapi selain daripada itu, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Subhanallah. Artinya bahwa kita harus patuh kepada orang tua, harus menaati titah orang tua selagi titahnya itu tidak melanggar hukum Allah. Kalau melanggar hukum Allah, kita boleh tidak taat kepada perintah tersebut. Tapi selebihnya rasa penghormatan kita kepada orang tua, pemuliaan kita kepada orang tua, perbuatan baik kita yang kita persembahkan untuk orang tua harus tetap berlangsung dan terjaga. Tidak boleh terkurangi sedikit pun ini. Subhanallah. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah, usikum
وإياي ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون وقد فاز المتقون. Subhanallah. قال النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين كفارة للكبائر. Berbuat baik kepada kedua orang tua bisa menghapus dosa-dosa besar. Subhanallah. Punten, subhanallah. Terkadang kita dengan orang tua, subhanallah, sering terjadi perselisihan. Betul tidak? Ketidaksepahaman. Ya gak apa-apa, itu hal yang wajar, subhanallah. Kadang orang tua kepinginnya A, kita kepinginnya B. Tidak apa-apa. Maka harus ada musyawarah, harus didiskusikan. Apapun hasilnya, jangan sampai mengurangi rasa hormat kita kepada orang tua. Jangan sampai mengurangi perbuatan baik atau bakti kita kepada orang tua. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Punten, subhanallah. Karena baginda sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, bersabda seperti ini. Sampai ini. Ja'a rajulun, subhanallah, faqal. Telah datang seorang lelaki dan bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, inna li walidatun unfiqu 'alaiha wa hiya tu'dhini bilisaniha. Fa kaifa asna'? Ya Rasulullah, aku mempunyai seorang ibu yang tiap waktu aku beri nafkah. Bahasanya aku selalu penuhi kebutuhannya. Tapi ibuku selalu menyakitiku dengan lisannya. Fa kaifa asna'u ya Rasulullah? Maka apa yang harus aku perbuat wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Faqala alaihi salatu wassalam, maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, addi haqqaha, fa wallahi law quti'at lahmuka ma addaita rubu' haqqiha. Ama 'alimta anna al-jannata tahta qadami al-ummahat. Subhanallah. Maka laksanakanlah hak ibu. Demi Allah, jika dagingmu dipotong-potong, maka kamu belum bisa mendatangkan seperempat dari hak ibu. Walau bagaimanapun ibu kita, itu adalah ibu kita. Kita gak bakalan ada di dunia ini kalau tidak dilahirkan oleh ibu kita, yang mengandung, yang melahirkan dengan segala subhanallah susah payah, yang menyusui adalah ibu kita. Subhanallah. Meskipun punten memang tidak semua ibu itu bisa mendidik anak-anaknya dengan baik. Subhanallah. Kita harus akui itu. Subhanallah. Tidak semua ibu bisa menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Tapi meski bagaimanapun sosok ibu yang melahirkan kita, kita adalah anaknya. Yang mana kewajiban anak kepada orang tua adalah menghormatinya. Tentunya dengan batasan-batasan yang telah disyariatkan dalam Islam. Apalagi kalau ibu kita betul-betul sayang kepada kita, betul-betul sepenuh hati mencintai kita, mendukung kita, maka subhanallah, masya Allah, masya Allah. Di sini baginda sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kalau punten kamu punya orang tua yang punten, yang buruk perangainya, subhanallah, maka jangan balas keburukan perangai itu. Tetap penuhi hakmu sebagai anak kepada orang tua. Tapi ingat, ketika orang tua mengajakmu kepada suatu pelanggaran, maka kamu tidak boleh mengikutinya dengan cara yang santun namun tegas. Selain daripada itu, tetap yang berhubungan dengan duniawi, akhlakul karimah harus tetap dikedepankan. Itu subhanallah. Masya Allah, masya Allah. Ada kisah yang masyhur, subhanallah, ada sahabat yang begitu taat ibadah, siang selalu berpuasa,
malam selalu qiyamul lail, namanya Alqamah. Subhanallah, sahabat Alqamah ini masyhur di kalangan sahabat sebagai sahabat yang begitu taat beribadah. Namun punten, ketika meninggal keadaannya begitu payah. Subhanallah, hingga subhanallah ditalkin syahadat itu tidak bisa. Maka ini aneh, para sahabat yang lain ini setingkat Alqamah yang taat ibadah kok nggak bisa bersyahadat. Subhanallah. Ditanyakanlah kepada istrinya, subhanallah. Maka dijawab iya, karena punya salah kepada orang tua. Subhanallah. Maka didatangkan itu orang tua, subhanallah, ibu ini Alqamah keadaannya seperti ini. Menunggu ajalnya tiba begitu payah, begitu susah. Tolong maafkan kesalahan Alqamah ini. Maka kata ibu, subhanallah, mungkin sudah begitu sakit hati. Dan punten, kalau dalam penjelasan hadis disebutkan subhanallah sakit hatinya karena punten, subhanallah, anaknya itu lebih mendahulukan istrinya sampai mengabaikan hak orang tuanya, hak ibunya. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Memang betul, subhanallah, ini punten kita meloncat terlebih dahulu pembahasannya. Subhanallah. Subhanallah. Istri yang baik adalah istri yang sangat amat menganjurkan kepada suaminya agar bisa sayang kepada orang tuanya, terlebih ibunya, agar selalu ingat dan menghormati orang tuanya. Dan mertua yang baik, subhanallah, adalah yang selalu menganjurkan kepada anaknya itu agar sayang kepada istrinya. Maka inilah keluarga yang baik, saling mengisi, namanya mubadalah. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Jangan seorang mertua pengen, subhanallah, ibaratnya itu menantunya, anaknya itu subhanallah begitu cinta kepada dirinya, subhanallah, tapi mertuanya itu tidak bisa menghormati hak menantunya, keberadaan menantunya, subhanallah. Dan jangan juga seorang menantu punten, subhanallah, ini bagi yang sudah berumah tangga, subhanallah, bagi kita yang belum, jadikan pelajaran, subhanallah, jadikan pengingat alarm buat kita nanti, subhanallah. Jangan pengennya disayang oleh orang tua, oleh mertua, tapi subhanallah haknya orang tua, haknya mertua tidak dipenuhi, subhanallah. Maka harus ada mubadalah, kesalingan, saling menjaga, saling membantu, saling menyayangi, saling menasihati di sini, subhanallah. Nah, lanjut lagi ke kisah Alqamah. Dikisahkan seperti itu, ibunya sakit hati, subhanallah, sampai mau meninggalnya tidak dimaafkan. Maka datang baginda sallallahu alaihi wasallam, ya sudah, kalau tidak dimaafkan, kumpulkan kayu bakar. Loh, untuk apa ya Rasulullah? Ditanyakan oleh ibunya ini. Untuk membakar Alqamah agar hisabnya ringan. Maka orang tua, semarah apapun orang tua kepada anak, gak ada yang rela, gak ada yang mampu jika anaknya dibakar, disakiti, subhanallah. Maka setelah dikatakan demikian, baru dimaafkan. Ketika sudah dimaafkan, baru bisa bersyahadat dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Namun di sini pelajarannya adalah punten, ilmu sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, amal sebanyak apapun amal yang kita kerjakan, itu kalau tidak ada birrul walidain, subhanallah, maka bisa menjadi sia-sia. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Maka punten pondok kita pondok dari rumah ke pesantren untuk menghafalkan Al-Quran, untuk belajar ilmu agama. Subhanallah, ketika pulang di rumah kita tidak menghormati orang tua, kita menyakiti hati orang tua, membentak orang tua, subhanallah. Maka mana buah dari pelajaran yang kita pelajari di pondok? Mana buah dari hafalan Al-Quran kita? Subhanallah, tanda ilmu kita
kepada kita, berbudi pekerti kepada kedua orang tua kita, wabil khusus kepada ibu kita. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah. Wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun. Dan subhanallah, di sini Allah menyatakan wabil walidaini ihsana. Subhanallah. Berbuat baik di sini subhanallah tentunya harus berlandaskan dengan ulas asih, rasa sayang, rasa cinta kita kepada orang tua. Bukan karena takut anggapan orang, takut dicela, takut dimaki, oh kamu anak durhaka, kamu anak yang tidak bertanggung jawab pada orang tua. Bukan karena itu. Perlakuan baik kita bukan karena takut dicaci, bukan karena takut dimaki oleh orang lain. Bukan juga untuk mengundang simpati, mengundang puji orang lain. Oh, kamu anak yang berbakti ya, anak yang bagus akhlaknya kepada orang tua. Bukan untuk itu. Tapi harus didasari dengan rasa cinta yang tulus karena Allah. Wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Kata Al-Quran begitu. Wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rendahkanlah dirimu terhadap kedua orang tua dengan penuh kasih minar rahmah. Ketika ada kasih sayang dalam hati kita kepada orang tua, maka kebaikan yang kita tampilkan untuk orang tua akan terus terasa. Jika orang tua bersikap yang tidak baik kepada kita, akan timbulnya sabar. Jika orang tua mensyukuri, senang kepada kebaikan kita, timbulnya syukur. Ini barokah dari rahmah, ulas asih kita kepada orang tua, maka akan timbul doa kita yang selalu kita sampaikan kepada Allah untuk mendoakan orang tua kita, kebaikan bagi orang tua kita. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa ini wujudnya setelah adanya rahmah. Subhanallah. Maka ketika kita punya ulas asih yang besar kepada orang tua, maka tidak disuruh pun kita akan bisa berbuat baik kepada orang tua. Akan senantiasa doa kita kirimkan kepada orang tua. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangi keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu kecil. Subhanallah. Kenapa disebutkan shaghira di waktu kecil? Karena punten, biasanya ulas asih orang tua sangat amat tergambarkan ketika kita masih kecil. Subhanallah, akan senantiasa betul-betul tergambarkan. Subhanallah, Masya Allah, perlakuan memanjakannya, subhanallah, senangnya akan selalu ditampilkan. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Artinya apa? Ketika doa demikian mengharap kepada Allah agar Allah selalu berkasih sayang yang besar untuk orang tua kita. Dan punten, jangan kita salah duga bahwa berbuat baik ini punyanya orang yang masih punya orang tua saja. Kesempatannya bagi orang yang masih punya orang tua saja, punten. Tidak hanya itu, bagi orang tua kita yang telah Allah panggil, subhanallah, kita pun masih diwajibkan untuk berbuat baik, berbakti. Subhanallah, bukan sekedar mendoakan. Bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah wafat? Subhanallah, yang pertama tentu mendoakan, yang kedua menjaga nama baik orang tua kita itu. Dengan apa? Dengan akhlakul karimah, dengan amaliyah-amaliyah sholihin. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Kalau yang masih punya orang tua, subhanallah, masih banyak cara untuk berbuat baik. Pun demikian, punten bagi kita yang telah Allah panggil orang tuanya, jangan berkecil hati. Kita masih punya banyak kesempatan juga untuk birrul walidain. Subhanallah.
menjaga nama baik orang tua kita. Subhanallah, tindakan kita ini subhanallah akan selalu terkait dengan orang tua kita. Masya Allah, bagus temen aku ya, anaknya siapa sih? Masya Allah, aku pribadi sih, anaknya siapa sih? Subhanallah, akan selalu terkait. Menjaga nama baik orang tua dengan akhlakul karimah, mendoakan orang tua subhanallah dengan banyaknya amalan-amalan ibadah yang kita hadiahkan, kita niatkan untuk orang tua, itu merupakan cara birrul walidain kita kepada mereka yang telah Allah panggil. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Jangan dikira nggak sampai istighfar kita sampai bertolong kepada orang tua kita, bacaan Al-Quran kita sampai kepada orang tua, sedekah kita akan sampai kepada orang tua. Punten ibu-ibu, kalau yang punya orang tua sudah wafat atau buyut-buyutnya sudah wafat, kalau punten ada salah seorang ulama kasyaf menyatakan kalau hijabnya dibuka oleh Allah, hijab manusia yang masih hidup ini dibuka oleh Allah, niscaya dia akan selalu mendengar subhanallah perkataan orang tua, nah ayo sedekah buat saya, nah ayo bacain Quran untuk saya, nah ayo sholatlah untuk saya, istighfar untuk, selalu seperti itu. Cuman kita ini subhanallah yang banyak lupa sehingga tertutup, tidak sampai terdengar seperti itu subhanallah. Tapi bagi yang punya kedekatan lebih kepada orang tuanya, kasih cintanya tulus semasa hidupnya, subhanallah akan ada alaqah batin, sambungan subhanallah. Jiwalahnya si anak ini akan selalu beringat kepada orang tuanya. Tidak susah subhanallah ketika melakukan amaliyah, ya Allah, saya niatkan ini untuk orang tua saya niatkan ini untuk orang tua saya. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Maka penting ya subhanallah, kita ketika berbuat baik kepada orang tua itu berlandaskan cinta. Subhanallah. Maka benar sekali cinta ini dalam segala aspeknya itu baik. Ditempatkan dimanapun tempatnya itu baik. Subhanallah, Masya Allah. Kalau konteksnya antara anak dan orang tua, ketika anaknya sudah berbuat baik, kebaikannya tulus karena mencintai orang tua karena Allah, meskipun orang tua tidak berbuat baik kepadanya, tidak menyambut kebaikannya, tidak akan mandek, tetap istiqomah. Karena apa? Saya berbuat baiknya karena Allah, ini perintah Allah. Welas asihnya timbul tulus karena Allah, maka gak akan mandek hanya sekedar dengan cacian orang tua, marah orang tua, perlakuan buruk orang tua. Maka timbulnya sabar. Kalau orang tuanya menyambut senang sayang, timbulnya bahagia bersyukur. Maka di sini subhanallah, maka penting dengan rahmah. Wahfid lahum janaha dzulli minar rahmah. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Punten banget punya welas asih kepada orang tua, bukan hanya naluri, bukan hanya dari sononya, bukan. Perlu dijaga, perlu dipupuk. Subhanallah, agar ulas asih ini terlestari, istiqomah, dijalankannya dengan jalan Allah, karena Allah. Punten, kalau dalam banyak hal lainnya punten, saya suka sekali dengan subhanallah pernyataannya Dr. Fahruddin Faiz. Subhanallah, ahli tasawuf, ahli filsafat. Katanya cinta, ulas asih itu ditempatkan dimanapun tempatnya akan melahirkan sesuatu yang baik. Subhanallah. Cinta kalau disanding dengan ilmu akan melahirkan kebijaksanaan. Subhanallah. Cinta kalau disandingkan dengan ujian, dengan permasalahan, akan melahirkan kesabaran. Cinta kalau disandingkan subhanallah dengan kedekatan,
disandingkan dengan jarak, keterpisahan, akan melahirkan apa? Rindu. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Cinta juga kalau disandingkan dengan perjuangan akan melahirkan apa? Pengorbanan. Omdo, jika cinta tidak ada pengorbanan, subhanallah. Subhanallah, jangan percaya orang yang mengatakan I love you 1000 kali, tapi subhanallah tidak ada buktinya sama sekali. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah, betul tidak? Subhanallah, cinta kalau disanding subhanallah dengan apa yang kita inginkan, jatuhnya apa? Syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari segala sisinya itu baik, apalagi kita tempatkan kepada tempat yang terbaik. Subhanallah, pada posisi yang terbaik, kepada orang tua kita, kepada guru kita, kepada keluarga kita, kepada sekeliling kita. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka saya ingin melenceng sedikit penjelasannya. Subhanallah, di buku RKI telah dituliskan wa ainur ridha an kulli aibin qalilah walakin ainus sukhti tubdil masawi. Mata subhanallah jika sudah dibalut dengan cinta, maka tiada yang nista. Tiada yang nista. Tapi kalau mata sudah dibalut dengan benci, maka segala yang terlihat adalah yang keji. Subhanallah. Masya Allah. Maka Imam Ali bin Abi Thalib subhanallah karamallahu wajhah menyatakan begini, kamu tidak perlu memperlihatkan, mempertontonkan keberhasilanmu, keunggulanmu kepada orang yang mencintaimu, karena mereka tidak butuh itu. Karena mereka cinta kepadamu tulus apa adanya. Dan kamu tidak perlu subhanallah berusaha untuk memperlihatkan ini loh keberhasilan saya, ini loh suksesnya saya kepada orang yang benci kepadamu. Kenapa? Gak bakal dianggap, gak bakal percaya. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka benar, wa'inu ridha an kulli aibin qalilah walakin ainus sukhti tubdil masawi. Subhanallah. Maka Mbak Pondok Punten, subhanallah, mari cintai apa yang sedang kita jalani. Kita sebagai santri, cintai posisi kita sebagai santri. Maka apa? Ketika menjadi santri akan enjoy, akan happy. Ketika belajar, dikasih tugas yang banyak, akan senang. Kenapa? Suka. Kenapa? Cinta. Subhanallah. Kalau belum cinta menjadi seorang santri, belum cinta menjadi seorang pelajar, sudah belum cintanya itu subhanallah belum ada. Subhanallah, dikasih tugas ngafal ini, belajar ini, wis sumpah terlebih dahulu. Seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Maka subhanallah, baginda sallallahu alaihi wasallam sangat amat menyukai umatnya jika umatnya bisa profesional, mencintai apa yang sedang dia jalani, profesinya. Subhanallah, apapun itu, ketika mencintai apa yang sedang dijalani, dia akan enjoy, akan happy menjalaninya. Ada kesusahan, timbulnya sabar. Ada perjuangan, dianggapnya pengorbanan ini. Subhanallah. Ada keberhasilan, timbulnya syukur. Dan di sini subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Bagaimana cara mencintainya ini? Subhanallah, kepada yang ada di sekeliling kita, maka pandanglah segala halnya dengan pandangan yang positif. Husnudzon. Husnudzon merupakan buah dari cinta. Prasangka baik, positive thinking, itu buah dari cinta. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Islamnya agama cinta, sangat mengajarkan ajaran cinta. Maka kitanya sebagai pemeluk agama Islamnya harusnya bisa mempraktikkan makna cinta ini dalam kehidupan sehari-hari. Subhanallah. Gambarannya orang tua kepada anak. Subhanallah. Masya Allah, Masya
Allah, bagaimanapun kondisi anaknya, kalau sudah cinta yang terlihat bagus semua. Punten, anaknya padahal ya subhanallah cantiknya wajar saja, gantengnya wajar saja, tapi karena cinta, masya Allah anak mama paling ganteng, anak mama paling cantik, subhanallah. Padahal di luar sana banyak yang lebih cantik, subhanallah. Tapi se-enjoy itu, senyaman itu mengatakan anak saya paling ganteng. Kenapa? Cinta. Maka kindunya memandang positif segala hal, subhanallah. Masya Allah, masya Allah. Dan punten, subhanallah, kalau kita kaitkan kepada Allah ya, kalau kita kaitkan kepada Allah subhanallah, sebenarnya ajaran Islam yang sangat amat harus bisa diterapkan kepada kita ini adalah ajaran cinta. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Karena dari segala amaliyah yang Allah tawarkan kepada manusia, itu ujungnya satu, agar supaya meraih cinta Allah. Rasulullah itu sebagai babullah, perantara. Kalau kita pengen selamat, kita pengen jaya dunia akhirat, ngikutin kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Allah sebutkan dalam Al-Quran itu, subhanallah, bukan kalau kamu pengen surgaku, bukan kalau kamu pengen nikmatku, bukan. Cinta dulu yang disebut. Jika kamu mencintai Allah, jika kamu ingin dapat cinta Allah, maka seluruhnya sebenarnya itu subhanallah diarahkan agar kita bisa mencintai Allah. Amal ibadahnya itu. Makanya bunda, dalam Quran disebutkan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah jika engkau betul-betul mencintai Allah, ingin dicintai oleh Allah, maka fattabi'uni, ikutilah baginda sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwa subhanallah, tentu dengan mengikuti Rasul ini menjadi perantara utama kita meraih cinta Allah. Subhanallah. Tapi intinya adalah bagaimana ketika kita beramal ini, kita cinta dengan amalan ini, dan akan mengantarkan kita kepada kita cinta Allah dan dicintai oleh Allah. Tahajudnya bukan karena oh besok anak saya ujian supaya dimudahkan, bukan hanya karena itu. Doanya oh, supaya rezekinya laris, dagangnya lancar, subhanallah, rezekinya lancar, dagangnya laris, bukan karena itu. Subhanallah, tapi betul-betul murni karena ingin mengharap cinta Allah, senang Allah. Meskipun ia harus berproses, Mbak Pondok, berproses. Yang awalnya kita nggak biasa, dipaksa terlebih dahulu, dipaksa sampai jadi kebiasaan, sampai terbiasa, sampai kalau meninggalkan amalan ini kita mau nggak enak ya. Diistiqomahkan selalu sampai meningkat, subhanallah, menjadi waju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Yang ibadahnya, yang sholatnya itu merupakan puncak kesenangannya kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah. Sholatnya kita masih sebatas kewajiban, masih kalau meninggalkan takut dosa, masih kalau mengerjakan mengharapkan surga, masih sebatas itu. Rasulullah sudah jauh levelnya, wali-wali Allah sudah jauh levelnya, bukan hanya karena takut neraka, bukan hanya karena mengharap surga, tapi ridho Allah, cinta Allah. Subhanallah. Kalau kita betul-betul mencintai Allah, subhanallah, maka insya Allah dengan sendirinya hidup kita akan terarah, ibu-ibu, akan terarahkan. Subhanallah. Kenapa seperti itu? Subhanallah. Karena yang terpandang hanyalah Allah. Maka ketika yang terpandang hanyalah Allah, dia tahu bahwa Allah maha baik, Allah maha indah, Allah tidak akan membolimi hambanya. Maka di situ timbulnya apa? Ketenangan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Subhanallah. Maka ketenangannya orang yang betul-betul beriman, subhanallah, itu dia ingat Allah.
Ingat Allah. Nakumil, saya punya duit banyak, artinya tenang. Subhanallah. Saya tidak punya utang, artinya tenang. Itu bagaimana? Itu bersifat fana sementara. Nanti kalau duitnya habis, puyeng. Punya utang, pusing. Subhanallah. Betul tidak? Tapi kalau ingat kepada Allah, itu subhanallah fi kulli zaman wa makan. Gak ada batasan waktu, gak ada batasan tempat. Subhanallah. Siapapun, kapanpun, dimanapun, dia merasa dia punya Allah, dia ingat Allah, akan Allah curahi kemenangan itu kepadanya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dan bukan subhanallah, kita ini hadir di majlis ilmu seperti ini, ngaji seperti ini ya satu, diarahkan agar kita cinta kepada Allah. Tidak hanya sekedar supaya bagus amalnya, benar ibadahnya, itu perantara. Tapi inti hakikatnya adalah bagaimana amalan ini semakin mengantarkan kita cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Dan itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Maka kata Al-Quran, kalau kamu betul-betul beriman, maka tampilkan imanmu dalam jihadmu, dengan amal solehmu. Tidak cukup saya iman kepada Allah, saya cinta kepada Allah, tapi kewajibannya masih mudah ditinggalkan, perilakunya masih gampang teledor dan lain sebagainya. Kalau betul-betul cinta, maka akan betul-betul menjaga. Ini kaidahnya. Subhanallah. Ini saya pernah sebutkan, ada kisah yang sangat populer. Saya kadang sering menyebutkan ini, subhanallah. Qais dan Laila. Laila Majnun, masyhurnya. Majnun itu nama aslinya siapa Mbak Pondok? Qais. Tapi karena ini subhanallah terkenal, dimabuk kepayang sama kekasihnya yang bernama Laila, sampai gak ingat apa-apa, sampai seperti orang gila laganya itu, sampai masyarakat menyebutkannya Majnun. Subhanallah. Ma'ruf, diketahui bahwa Majnun ini punya cinta yang begitu dalam, begitu besar kepada Laila. Subhanallah. Masya Allah, teman, Masya Allah. Pada satu waktu dia melewati sekumpulan orang yang sedang sholat, bukan di masjid, tapi di suatu tempat yang mereka ini sedang melakukan sholat. Subhanallah. Maka Majnun ini melewati dengan begitu enaknya melewati. Subhanallah. Ketika setelah salam, subhanallah, orang-orang sholat ini manggil, Majnun, subhanallah, apa yang kamu lakukan? Ketika ditanyakan seperti itu, dijawab, tahukah kalian, aku begitu mencintai Laila, aku begitu merindukan Laila, 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 terus subhanallah. Masya Allah. Maka kata orang-orang ini, orang-orang yang setelah salat ini, kamu itu tahu tidak, hatimu sudah dibinasakan oleh cintamu sendiri, pikiranmu telah dirusak oleh Laila. Subhanallah. Kamu yang teringat hanya Laila, sampai kamu tidak sadar melewati orang-orang yang sedang beribadah kepada Allah, orang-orang yang sedang sholat, katanya. Subhanallah. Maka ketika dikatakan seperti itu, Majnun berkata, wallah, demi Allah, ma ra'aitukum, aku tidak melihat kalian, demi Allah. Subhanallah. Disindir balik oleh Majnun ini, law kuntum tuhibbunallaha kama uhibbu Laila lama ra'aitumuni. Subhanallah. Law kuntum tuhibbunallaha kama uhibbu Laila, jika kalian, wahai orang-orang yang sholat, subhanallah, mencintai Allah sebagaimana aku mencintai Laila, lama ra'aitumuni, mesti kalian gak bakal melihat aku, terlebih dalam keadaan sholat. Subhanallah. Maka khusyuklah sholat kalian. Subhanallah. Maka diwarai. Subhanallah. Maka ketika dikatakan seperti itu, terdiam semua. Iya ya, subhanallah. Maka punten, artinya bahwa pelajaran yang seperti ini
Subhanallah, kita bisa raih, kita bisa peroleh mungkin dari orang-orang yang kita tidak berpandangan bahwa orang tersebut bisa memberikan manfaat kepada kita. Buktinya ini kisah, subhanallah, justru orang-orang yang sholat ini mengambil pelajaran berharga dari si Majnun ini yang dikatakan gila ini. Subhanallah, katanya kalau kamu sholatnya betul khusyuk, cintanya betul-betul murni karena Allah, sebagaimana aku mencintai Laila, maka tidak akan bisa melihatku. Ketika Allahu Akbar, subhanallah, ya betul, fokus hanya kepada Allah. Dan punten itu sulit banget. Kita Allahu Akbar paket, ya aduh, pengen gak salah. Subhanallah, ada paketan, subhanallah. Kita lagi sholat, bunyi bedang, subhanallah, pengen diburu-buru, subhanallah. Masya Allah, masih sadar segala halnya. Maka itulah gambaran, subhanallah, para wali Allah, kekasih Allah. Majnun ini benar kekasih Allah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, makanya bunda, ada syair populer sekali, amurru ala diyari diyaru layla, uqabbilu dhal jidar wa dhal jidar, wa ma hubbu diyar syaghalanna qalbi, walakin hubbu man sakana diyar. Subhanallah, aku melewati dinding-dinding rumah Layla, kata si Majnun. Aku ciumi dinding-dinding rumahnya, bukan karena dindingnya yang aku sayang, tapi karena pemilik dindingnya aku sampai di mabuk bayang. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Kita menghormati Al-Quran, menempatkan Al-Quran di tempat yang tinggi, mencium Al-Quran, memberikan wangian kepada Al-Quran, bukan karena kertasnya, bukan karena kertasnya, tapi ini kalam Allah. Subhanallah, langsung disandarkan kepada Allah. Kita memuliakan Ka'bah, menghormati Ka'bah, meyakini keberkahan Ka'bah, bukan hanya sekedar karena batunya, tapi ini Baitullah, langsung kepada Allah. Kita menghormati Madinah, bukan hanya sekedar karena tanahnya, tapi ini tanah yang di dalamnya dipedulikan kekasih Allah, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pun demikian, kalau ini diterapkan kepada semesta, kita menghormati ibu, bapak umpama, kita menghormati keluarga, kita menghormati semua ciptaan Allah, bukan hanya sekedar karena bentuknya, bukan hanya karena sekedar keberadaannya, tapi ini makhluk Allah, ciptaan Allah yang harus kita hormati, yang harus kita jaga. Seperti itu, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka semoga Allah penuhkan hati kita dengan cinta kepada Allah, yang mana cinta ini membuahkan hasil pada perilaku kita, sehingga kita bisa mencinta kepada semua apa yang Allah berikan di hadapan kita, di sekeliling kita. Subhanallah, amin amin ya rabbal alamin. Punten Mbak Mono ya, tapi ini konteksnya jangan juga kita ceroboh menerapkan di segala tempat. Cinta bagus di segala tempat, tapi pandai-pandailah memposisikan cinta itu. Punten, kalau hubungannya dengan lawan jenis umpama, subhanallah, subhanallah, kita cinta betul sama si babang ini, subhanallah umpama. Subhanallah, cinta betul sama si babang ini, betul-betul, subhanallah, bis cinta banget. Punten, cinta itu kata ulama isinya dua. Yang pertama perhatian, yang kedua penghormatan. Cinta sejati karena Allah itu isinya dua, perhatian dan penghormatan. Kita betul mencintai si Allah, subhanallah, betul-betul mencintai, tapi punten dia semena-mena kepada kita, hak kita umpama tidak dipenuhi, dia menyakiti, menzalimi, berbuat hal yang buruk kepada kita, kita subhanallah, gak apa-apa, kita cinta sabar. Itu namanya punten cinta yang bodoh, subhanallah.
kepada siapa kita mencinta, ditempatkannya di mana? Subhanallah. Masya Allah, ada orang yang curhat kepada saya, subhanallah, teman saya, subhanallah, subhanallah, dia betul-betul cinta katanya kepada pasangannya ini, subhanallah. Sampai punten dihardik, dikatain macam-macam, keberadaannya tidak dianggap. Yang terlihat oleh pasangannya ini salah. Dan dia tidak peduli dengan tangisannya dia, subhanallah. Maka kata saya, ini kamu, subhanallah, Masya Allah teman, Masya Allah, betul. Memang kalau subhanallah, kadang istilah cinta guna itu ada, kadang-kadang ada logika itu ada, subhanallah. Tapi pandai-pandailah dalam mencinta, subhanallah. Salah satu ulama ditanyakan, subhanallah, saya mencintai dia, tapi dia tidak mencintai saya, maka harus bagaimana? Apakah saya lanjut mencintainya? Dijawab, kalau kamu lanjut mencintainya, kamu bodoh berarti. Subhanallah, subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Dalam artian di sini kita boleh menyimpan itu, tapi jangan sampai prinsip Islam itu la darara wala dirar. Jangan menyakiti, jangan juga mau disakiti. Kecuali punten, subhanallah, orang yang betul-betul memegang kendali kita, orang tua kita, guru kita, subhanallah. Selain daripada itu, subhanallah, Masya Allah, kita harus bisa move on ya. Subhanallah, harus bisa move on, harus keluar dari lingkungan yang tidak menjadikan kita tumbuh. Subhanallah, fahruj min hauli toksik. Subhanallah, keluar dari lingkungan yang toksik ini, subhanallah. Saya dapat curhatan seperti itu, maka subhanallah, cinta yang baik itu yang bisa menghargai keberadaannya. Memang betul, cinta tidak mesti memiliki, ya betul, subhanallah. Tapi punten, subhanallah, jangan sampai kita terpuruk, subhanallah. Jangan sampai kita menjadi tidak tumbuh, tidak mau bergerak, tidak mau membuka hati, subhanallah. Ini semoga teman yang curhatnya lihat juga yang nonton. Subhanallah, Masya Allah, iya betul, subhanallah. Makanya Rasulullah itu hijrah, punten, hijrah. Di Mekah tidak dihargai cintanya, kebaikannya, dakwahnya. Allah perintahkan untuk hijrah. Artinya apa? Disuruh move on, keluar dari lingkungan yang tidak baik. Subhanallah, betul tidak? Ketika di Taif, subhanallah, ternyata tidak dihargai juga, disuruh hijrah. Maka punten, kata Imam Syafi'i seperti ini, orang yang paling mendolimi dirinya sendiri adalah orang yang ketika dia tahu keberadaannya tidak dianggap, kehadirannya tidak dihargai, dia terus mengemis pada orang tersebut. Subhanallah, maka ini namanya cinta yang bodoh itu, subhanallah. Mohon maaf ini, subhanallah, karena memang lafaznya begitu, jahil. Jahilnya jahil murakkab, ditambah plus seperti itu, subhanallah. Maka pandai-pandailah, kita boleh mencintai siapapun dengan akhlakul karimah. Tapi kalau yang sampai dibawa ke hati, yang memberikan pengaruh besar kepada kita, pandai-pandailah memberikan hati kita untuk siapa, kepada siapa. Nyir pengalaman itu. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Seperti itu Mbak ya. Artinya bahwa ayo bismillah, kita boleh berteman kepada siapapun, pada lingkungan apapun, tapi yang harus digarisbawahi yang bisa menjadikan kita tumbuh. Jangan sampai tertekan, jangan sampai tersendat, jangan sampai kita tidak maju. Subhanallah, kita boleh berteman, suka dengan teman yang ini, dengan teman yang itu, gak apa-apa. Subhanallah, asal itu teman yang baik, yang menjadikan kita lebih baik lagi, bersemangat dan lain sebagainya. Subhanallah, ini kok jadi kemana-mana ya, tapi semoga bermanfaat. Subhanallah, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf.
ditutup ya, karena awalnya kan judulnya birrul walidain. Subhanallah, saya tutup lagi dengan membaca hadis birrul walidain. Subhanallah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ay yumadda lahu fi 'umrihi wa yuzada lahu fi rizqihi. Siapa yang menginginkan dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rizkinya, falyabirru walidayhi wal yasil rahimah. Maka berbuat baiklah kepada kedua orang tua dan sambunglah keluarganya. Subhanallah. Maka di antara amalan bagi kita seorang anak yang orang tua yang telah meninggal, di antara birrul walidaynya seperti menyambung kekerabatan dengan kerabat orang tua, dengan teman-teman seperjuangan orang tua, diniatkan untuk menyambung suatu rahim. Nah, di antara kebaikan yang bisa kita lakukan seperti itu. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Dan punten di antara suatu yang sangat Allah benci adalah ketika seorang anak berpakaian indah, namun orang tuanya lesu, compang-camping, bolong-bolong. Subhanallah. Ketika seorang anak tidur dalam keadaan kenyang, habis makan enak, orang tuanya kelaparan, maka ini hati-hati. Subhanallah. Keadaan yang begitu Allah benci, keadaan yang begitu Allah murkai, maka punten. Subhanallah. Di antara kebaikan yang paling gampang bagi seorang anak yang masih punya orang tua, punten, kalau habis bepergian jangan sungkan belikan oleh-oleh, bakso 1 bungkus, mie ayam 1 bungkus, esnya. Subhanallah, ini akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah rezekinya tambah mengalir. Jangan sudah di rumah mimi sampai kalau tumbasakan mie ayam, bayar ya mie ya, jangan ditagih juga. Subhanallah. Masya Allah. Mi pengen mie ayam buatan, duitnya di rumah ya mi. Masya Allah. Jangan juga seperti itu. Masya Allah. Karena ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Subhanallah. Ini mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada manfaat, ini murni dari Allah, ilmu dari Allah. Jika ada kurang-kurang, mohon dimaafkan, mohon diluruskan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.